Oke, selamat datang di kelas struktur data. Kali ini kita akan membahas soal tuple. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal list, di mana list adalah tempat untuk menampung data, dan pada list kita bisa melakukan beberapa operasi seperti penambahan atau append, lalu kita bisa melakukan remove, delete, extend, insert, pop, menghitung dengan count, dan juga reverse. Nah, tuple memiliki fungsi yang sama dengan list, yaitu untuk menampung data atau nilai. Tetapi yang berbeda adalah tuple memiliki sifat tuple memiliki sifat yang immutable, artinya si tuple tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi data yang kita simpan pada tuple itu tidak bisa dilakukan perubahan atau diganti karena sifatnya memang statis. Oke, misalnya contoh, kalau kemarin kita sudah buat list misalnya contoh apa ya, data list. Oke, penulisan list kita menggunakan kurung siku kan, misalnya 3, 5, 7, 8. Oke, data list. Oke, saat kita cetak tentunya akan muncul data dari atau nilai dari data list tersebut. Nah, perbedaannya dengan tuple, misalnya saya buat variabel namanya data tuple, lalu kita isi. Nah, untuk penggunaan tuple sendiri dia menggunakan kurung biasa, misalnya 5, 7, 9, 10. Lalu kita coba cetak, kita panggil nama variabelnya yaitu data tuple, lalu kita jalankan, maka secara otomatis akan muncul nilai dari si data tuple yaitu 5, 7, 9, dan 10. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa si tuple ini dia memiliki sifat immutable, yang mana dia tidak bisa diubah-ubah atau ditambah seperti itu. Nah, contoh misalnya kemarin kalau di list kita bisa menambahkan dengan menggunakan append ya, misalnya data tuple, lalu kita append. Nah, ini append ya, kita append 1, misalnya kita tambahkan data 1. Nah, tentunya dia akan bilang tuple object has no attribute append, ya dia nggak mengenal append, jadi dia memang nggak bisa dilakukan penambahan. Bahkan untuk melakukan delete itu pun tidak bisa. Contoh ya ini ya, tuple delete, menghapus ya. Nah, kalian bisa lihat is not defined, jadi memang kita tidak bisa menghapus data yang ada di dalam tuple. Kenapa ya? Karena kembali lagi sifat dari tuple itu sendiri adalah dia bersifat immutable atau tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi fungsinya adalah untuk menyimpan data-data yang sifatnya bisa dibilang ya, untuk keamanan. Jadi datanya nggak bisa dirubah. Atau misalnya data seperti bulan, hari, dimana kan sudah ditentukan ya. Misalnya ada setahun ada 12 bulan, ada Januari, Februari, dan seterusnya. Nah, itu kan data itu tidak boleh ditambah dengan bulan yang lain misalnya. Nah, itu bisa untuk atau dengan menggunakan si tuple tadi. Jadi dia memang fungsinya untuk menampung data yang sifatnya atau peruntukannya adalah tidak boleh diubah-ubah. Nah, saya rasa cukup jelas ya tuple, karena memang dia cuma bedanya adalah dia tidak memiliki banyak operasi seperti list. Oke, untuk pertemuan tuple saya ingin absennya dengan mengumpulkan tugas, yaitu studi kasus 2.5. Yang pertama adalah kalian diminta untuk membuat program
Buatlah sebuah program yang dapat menampilkan 5 elemen pertama dan 5 elemen terakhir dalam sebuah list, di mana elemen-elemen dalam list tersebut didapat dari bilangan pangkat 2, bilangan antara 1 dan 20. Lalu studi kasus yang kedua, buatlah sebuah list dengan elemen beberapa bilangan, buatlah program yang dapat menentukan bilangan kedua terkecil dan bilangan kedua terbesar. Lalu tugas yang ketiga adalah buatlah sebuah program yang menerima inputan sebuah string, kata, kalimat, dan menghasilkan output berupa huruf apa saja yang terdapat pada string tersebut beserta jumlahnya. Misalnya saya masukkan Agung, nanti di situ dia bisa menghitung A-nya ada berapa, G-nya ada berapa, U-nya ada berapa, E-nya ada berapa, dan G-nya ada berapa. Jadi dia bisa hitung setiap kata itu jumlahnya ada berapa. Oke, ya saya rasa sampai di sini saja. Untuk 3 studi kasus ini dia menggunakan kalau tidak list ya tentunya append. Jadi tinggal dilihat saja misalnya saya mau tadi menghitung kan kita bisa menggunakan count ya, misalnya A-nya ada berapa, G-nya ada berapa, sehingga nanti bisa muncul dia bisa baca A-nya ada 2 misalnya, atau G-nya ada 1 dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih, selamat